Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Farah Yunanda, NPM 07083. Saya di sini akan menjelaskan mengenai program simulated annealing, mengenai jarak minimum pada suatu perjalanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rutenya. Di sini titik awalnya yaitu kota ke-6. Pada kota ke-6 ini dia akan menuju ke kota ketiga dengan jarak 16. Lalu pada kota ketiga ini dia akan lanjut ke kota yang pertama dengan jarak 27. Maka pada kota ke-1 ini dia akan lanjut ke kota kelima dengan jarak 70. Lalu dilanjut dengan kota ke-9 dengan jarak 50. Kota ke-10 dengan jarak 53. Lalu dia akan lanjut ke kota 8 dengan jarak 70. Lalu di kota 8 ini dia akan lanjut ke kota 7 dengan jarak 43. Lalu dilanjut ke kota 2 dengan jarak 41. Dan berakhir pada kota keempat dengan jarak 85. Nah, maka di sini adalah rute-rute terdekatnya yang dia memiliki jumlah dari jarak ini yaitu 455. Lalu untuk selanjutnya yaitu penjelasan setiap code-nya. Di sini untuk yang pertama saya memiliki kelas dari kota. Pada kelas ini yaitu model dari kotanya. Isinya yang berupa atribut dan metode. Tujuannya untuk memodelkan tujuan yang berbeda dari beberapa kota. Di sini dia memiliki atributnya X dan Y. Lalu untuk public kota di sini yaitu konstruktor untuk membuat koordinat X dan Y-nya secara acak dari program. Jadi di sini kita tidak perlu memberi nilai X dan Y-nya di sini. Untuk selanjutnya, public kota in X dan in Y ini konstruktor untuk memberi koordinat X dan Y pada kota. Jadi untuk memberi titik koordinatnya. Lalu di sini ada public in get X ini untuk mengambil nilai dari koordinat X dari suatu kota. Begitu juga untuk get Y ini untuk mengambil nilai dari koordinat Y. Lalu untuk selanjutnya ada public double jarak menuju kota di sini yaitu untuk mengambil nilai berupa jarak kepada kota yang dijadikan parameter. Jadi di sini dijadikan parameter. Lalu untuk selanjutnya ada kelas pelacak tour. Di kelas pelacak di sini yaitu untuk melacak kota yang akan dilewati. Kegiatan melewati kota disebut tour. Jadi untuk melacak di mana suatu kota telah dilewati. Di sini ada private static array list. Di sini yaitu atribut untuk menampung kota berupa array list. Jadi kita di sini menampungnya menggunakan atribut array list. Di sini ada public static kota get kota public static void set kota di sini untuk menentukan kota yang akan dituju. Jadi kota mana yang akan dituju. Lalu untuk selanjutnya ada public static in jumlah kota get kota di sini untuk mengambil objek kota yang diinginkan berdasarkan indeks. Jadi mengambil nilai yang sudah ditentukan di set kota di sini tadi. Lalu untuk public static in jumlah kota di sini untuk mengambil nilai berupa jumlah kota dari atribut kota tujuan. Jadi mengambil nilai dari kota yang akan dituju. Lalu untuk selanjutnya ada kelas dari tour. Di kelas tour ini yaitu untuk menyimpan tour yang sudah dilakukan keseluruhan kota. Jadi setelah dilacak sebelumnya maka akan disimpan dalam kelas tour ini. Bisa dikatakan bahwa kelas ini merupakan pemodelan dari sebuah tournya. Jadi untuk pemodelan dari sebelumnya di sini ada private release kota. Di sini yaitu atribut untuk menampung sebuah tournya. Jadi untuk menampung tour yang sudah diproses sebelumnya. Lalu di sini ada private in jarak yaitu untuk inisialisasinya saja, inisialisasi dari jarak. Lalu ada public tour di sini merupakan konstruktor untuk membuat sebuah tour kosong yang belum mulai berjalan. Jadi sementara di sini masih kosong nilainya. Lalu di sini ada public
Tor array list Tor di sini, yaitu konstruktor untuk membuat sebuah Tor dari Tor yang sudah ada. Jadi di sini Tornya sudah mulai terisi, yaitu dengan memasukkan parameter Tor ke dalam konstruktor. Jadi di sini ada parameternya array list Tor-nya. Lalu ada public array list get Tor. Di sini untuk mengambil nilai berupa informasi Tor-nya. Untuk mengambil nilai get yaitu mengambil. Lalu ada public void buat Tor individu. Jadi di sini untuk menciptakan Tor yang telah diajak. Lalu ada public kota get kota di sini untuk mengambil objek kota pada suatu Tor. Di sini pada public void individu ini untuk for di sini yaitu untuk melewati semua kota yang dituju dan untuk menambah kota ke dalam daftar kota yang dilewati oleh Tor. Jadi di sini adalah pemrosesan dari kota yang sudah dilewati sebelumnya. Lalu untuk collection di sini yaitu untuk mengeset ulang Tor secara acak. Jadi untuk mengeset Tor yang sudah dilewati sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya ada public void set kota di sini untuk mengeset sebuah kota di posisi atau koordinatnya berdasarkan Tor. Jadi yang X dengan Y adalah koordinatnya. Ya di sini untuk mengeset sebuah kotanya di titik koordinat yang mana. Lalu untuk selanjutnya ada public in get jarak di sini. Di sini adalah untuk mengambil nilai berupa total jarak yang dilakukan oleh Tor. Jadi untuk total jaraknya diambil pada metode di sini. Lalu untuk for in indeks kota sama dengan 0 ini yaitu perulangan untuk menelusuri kota-kota yang dilewati Tor. Jadi perulangan untuk mencari kota-kota yang dilewati oleh Tor sebelumnya sudah dicari tadi. Lalu kota asal sama dengan get kota di sini untuk mengambil objek dari kota yang dilewati sebelumnya. Jadi objeknya diambil untuk dieksekusi. Lalu untuk selanjutnya di sini ada if indeks kota plus 1 kurang dari ukuran Tor di sini untuk mengecek apakah posisi Tor sekarang ini tidak sedang berada pada kota terakhir dalam Tor. Dan jika posisi Tor tersebut sedang berada di kota terakhir, maka set kota tujuan menjadi kota awal. Seperti itu. Lalu untuk jarak Tor plus sama dengan kota asal ini untuk mengambil nilai jarak di antara dua kota. Jadi jaraknya itu diambil pada kedua kota tersebut jaraknya berapa. Lalu di sini ada public in ukuran Tor. Di sini untuk mengambil nilai berupa jumlah kota pada setiap Tor. Oke, lalu kita ke kelas selanjutnya yaitu kelas main. Pada kelas main ini adalah di mana algoritma simulated annealing-nya itu diterapkan. Jadi semua proses yang pada kelas kota, pada kota pelacak, pada kota Tor ini akan diterapkan pada kelas main ini. Di sini ada public static double, tentukan peluang diterima bla 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 ini, yaitu metode untuk menghitung peluang atau probabilitas penerimaan solusinya. Lalu ada juga if energi baru kurang dari energi ini, jika solusi yang berlebih baik dari sebelumnya, maka solusi baru ini diterima. Jadi jika solusi sebelumnya itu baik untuk diterima, maka solusinya akan diterima di sini. Lalu ada return math expert ini, jika solusi yang baru tidak lebih dari sebelumnya, maka hitung peluang diterimanya solusi tersebut. Jadi jika untuk solusi yang sebelumnya itu tidak diterima, maka akan dicari solusinya di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah metode dari kelas main-nya.
Di kota-kota di sini banyak sekali kota. Di sini untuk membuat beberapa kota yang akan eh, disimulasikan atau akan dieksekusi, ya, atau akan dicari di mana letak-letaknya. Jadi di sini adalah banyak sekali koordinatnya. Ya, seperti contoh pada kota satu ini dia memiliki koordinat X-nya 60 dan Y-nya 200. Kota A-nya X-nya 180, Y-nya 200 dan selanjutnya. Banyak sekali. Lalu di sini ada double temp. Di sini untuk mengeset nilai untuk variabel temp sementara. Jadi di sini adalah nilai sementara. Lalu ada double tingkat pendinginan di sini untuk set tingkat pendinginan atau cooling rate-nya. Untuk selanjutnya ada tour solusi sekarang. Di sini untuk menginisialisasi solusi awalnya. Jadi solusi awalnya itu diinisialisasikan new tour-nya ini. Lalu tour solusi terbaik sama dengan new tour ini adalah untuk mengeset solusi untuk menjadi solusi terbaik saat ini. Jadi solusi yang sudah yang kita kasih solusi awalnya itu untuk mengeset solusi terbaik di sini. Jadi akan ketemu solusinya di sini. Lalu untuk selanjutnya while time sama dengan 1 adalah melakukan perulangan hingga sistem telah diinginkan atau dalam posisi cool. Jadi perulangan yang telah diinginkan akan terjadi pada proses ini. Lalu tour solusi baru di sini adalah untuk membuat tour baru yang akan digunakan untuk mencari solusi baru. Jadi kita akan mencari solusi yang lebih tepat. Lalu in posisi tour 1 di sini yaitu untuk membuat posisi tour secara acak. Jadi sesuai sesuai jarak yang sudah ditentukan tadi, kita mengambil posisi dari koordinat dari kota tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk kota tukar kota di sini yaitu untuk mendapatkan kota di posisi mana yang dipilih. Jadi posisi kotanya itu di mana. Lalu untuk solusi baru .set kota di sini untuk menukar kota tersebut. Jadi jika koordinatnya lebih awal, maka dia kotanya akan lebih awal. Seperti contohnya jika koordinat X-nya 20 untuk kota 2 dan koordinat 40 untuk kota 1, maka didahulukan untuk kota 2 karena dia koordinatnya untuk koordinat X-nya ini dia lebih dulu ke kota 2, maka akan ditukar posisinya dari yang harusnya kota 1 lebih dulu, maka digantikan oleh kota 2, kota 1, dan selanjutnya sesuai urutan koordinatnya. Lalu untuk in energi sekarang ini dan energi tetangga ini yaitu untuk menambahkan energi dari solusi saat ini. Lalu untuk selanjutnya ada if tentukan peluang diterima ini adalah untuk menentukan apakah kita dapat menerima solusi yang baru. Jadi jika solusi baru itu dapat diterima maka akan ditampung di sini. Lalu if solusi sekarang ini untuk melacak solusi terbaik yang sudah ditemukan. Jadi di sini kan menentukan apakah solusi itu dapat diterima. Jika diterima, maka akan dilacak di sini. Lalu temp bintang sama dengan 1 min ini untuk mendinginkan sistemnya. Nah, untuk yang terakhir, sistem outprint ini adalah untuk memunculkan atau menampilkan hasil tour atau pencarian kota yang sudah dieksekusi sebelumnya sampai dia mendapatkan rute terbaik dengan jumlah minimal. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini jarak solusi awalnya yaitu 995, cukup panjang sekali dan cukup
banyak sekali dan sangat maksimum. Lalu jarak solusi akhir atau yang terbaik adalah 455 setelah melalui proses bla 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 banyak sekali ini. Dia ketemu solusi terbaiknya 455. Jadi tour yang dilakukan 100-120 di sini adalah koordinatnya. Di sini kelemahannya yaitu dia hanya muncul pada titik koordinatnya, bukan muncul kota-kotanya atau apa. Jadi kita di sini dicocokkan untuk 100 koordinat 100-120 adalah kota 6. Di kota 6 ini akan lanjut pada koordinat 140 adalah 140 ini pada ketiga. Lalu 200-160 yaitu pada ke satu dan selanjutnya seterusnya sampai dia ketemu pada kota terakhir. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.